Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kawan-kawan, apa kabarnya hari ini? Semoga kawan-kawan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kawan-kawan, di pertemuan kedua ini kita memasuki materi yang pertama, yaitu keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa ada 4 aspek, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Menyimak dan membaca merupakan aspek reseptif, sementara berbicara dan menulis merupakan aspek produktif. Keterampilan berbahasa ini bermanfaat dalam melakukan interaksi komunikasi dalam masyarakat. Banyak profesi dalam kehidupan bermasyarakat yang keberhasilannya bergantung pada tingkat keterampilan berbahasa yang dimilikinya. Misalnya profesi sebagai manajer, jaksa, pengacara, guru, penyiar, dai, wartawan, dan lain sebagainya. Keterampilan berbahasa yang pertama yaitu menyimak. Menyimak adalah keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif. Yang dimaksud dengan keterampilan menyimak di sini ini bukan berarti hanya sekedar mendengarkan bunyi-bunyi bahasa melalui alat pendengarannya, melainkan sekaligus memahami maksudnya. Keterampilan yang kedua adalah berbicara. Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan serta menyatakan pikiran, gagasan, dan perasaan. Yang ketiga adalah membaca. Membaca ini tergolong keterampilan yang bersifat aktif reseptif. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Ini menurut Tarigan pada tahun 1985. Dan yang terakhir adalah menulis. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang bersifat aktif produktif. Keterampilan ini dipandang menduduki hierarki yang paling rumit dan kompleks di antara jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan menyimak dengan berbicara. Menurut Dawson, dalam Tarigan pada tahun 1994 menjelaskan hubungan antara berbicara dan menyimak sebagai berikut. Yang pertama, ujaran biasanya dipelajari melalui proses mendengarkan dan proses meniru. Dengan demikian, materi yang didengarkan dan direkam dalam ingatan ini berpengaruh terhadap kecakapan berbicara seseorang. Yang keduanya, ujaran seseorang ini akan mencerminkan pemakaian bahasa di lingkungan keluarga dan masyarakat tempat hidupnya atau tempat tinggalnya. Misalnya dalam penggunaan intonasi, kosakata, dan pola-pola kalimat. Yang ketiga, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan atau menyimak berarti pula membantu meningkatkan kualitas berbicara. Dan yang terakhir, bunyi suara yang didengar merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap kemampuan berbicara seseorang, terutama untuk anak-anak ya. Nah, oleh karena itu, suara dan materi pembicaraan yang berkualitas baik yang didengar dari seorang guru, misalnya kemudian tokoh, pemuka agama, atau rekaman-rekaman, bisa juga berupa cerita yang bernilai tinggi, ini sangat membantu anak atau seseorang yang sedang belajar berbicara. Yang kedua, hubungan menyimak dengan membaca. Menyimak dan membaca juga memiliki persamaan dalam hal sifat, yaitu sama-sama bersifat aktif reseptif atau menerima secara aktif. Bedanya, menyimak bersumber pada bahasa lisan, sedangkan membaca bersumber pada bahasa tulis. Kesamaan sifat ini pun berlanjut pada kesamaan tujuan dari kegiatan keterampilan berbahasa ini, yaitu sama-sama bertujuan memperoleh informasi atau pengetahuan. Menyimak dan membaca juga memiliki persamaan dalam hal prosesnya, yaitu mengidentifikasi bunyi-bunyi atau fonem, memahami dan menafsirkan maknanya. Nah, untuk dapat memahami pembicaraan atau bacaan, keduanya memerlukan persiapan yang sama, yaitu menyimak dan
penyimak dan pembicara di sini memerlukan kemampuan linguistik yang berhubungan dengan kebahasaan dan kemampuan non-linguistik yang berhubungan dengan pengalaman, wawasan, dan penalaran. Selanjutnya adalah hubungan menyimak dengan menulis. Menyimak dan menulis memang dua keterampilan berbahasa yang memiliki sifat yang berbeda. Menyimak bersifat aktif reseptif, sedangkan menulis bersifat produktif. Namun, keduanya tetap memiliki hubungan yang dapat dilihat pada kontribusi atau dukungan yang diberikan keterampilan menyimak terhadap keterampilan menulis. Artinya, kawan-kawan, hubungan antara menyimak dengan menulis tidak seerat hubungan menyimak dengan keterampilan berbahasa yang lainnya, seperti keterampilan berbicara dan membaca. Hubungan antar kedua keterampilan berbahasa ini lebih pada manfaat hasil menyimak terhadap kegiatan menulis. Menyimak dan menulis berada pada wilayah yang berbeda. Menyimak pada bahasa lisan dan menulis pada bahasa tulis. Nah, berdasarkan wilayah bahasa yang berbeda, maka kedua keterampilan berbahasa ini tidak dilakukan pada saat yang bersamaan atau tatap muka sebagaimana halnya menyimak dengan berbicara. Jadi, penyimak dan penulis tidak saling berhubungan. Dalam hal ini, keterampilan menyimak yang dimiliki seseorang akan banyak memberikan kontribusi terhadap keterampilan menulisnya. Kontribusi setiap keterampilan berbahasa. Yang pertama, keterampilan membaca akan memberi kontribusi pada keterampilan menyimak, berbicara, dan menulis seseorang. Yang kedua, keterampilan berbicara berjalan seiring dengan keterampilan menulis. Artinya, apabila seseorang terampil menulis, dia tidak akan kesulitan dalam melakukan kegiatan berbicara, asal rajin berlatih dan mau menerima masukan dari orang lain. Demikian pula sebaliknya, jika seseorang terampil berbicara, dia juga akan mudah memperoleh keterampilan menulis. Dan yang terakhir, satu yang sangat penting kawan-kawan, bahwa kemampuan atau keterampilan berbahasa produktif yang dimiliki seseorang diperoleh melalui kemampuan berbahasa reseptif yang dimilikinya terlebih dahulu. Baik, sampai sini saja pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat terpahami dengan baik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.